Berikut, ini waktu yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya. Kita sudah memasuki sesi puncak nih Bapak Ibu, yaitu kita akan mendengarkan sharing dhamma dan motivasi dari Bapak Andri Wongso. Nah, siapa yang nggak kenal Bapak Awe nih, Pak Andri Wongso. Beliau memiliki motivasi, moto hidup, success is my right. Wah, luar biasa nih. Sukses milik kita nih. Milik siapa sih? Milik kita yang benar-benar menginginkan dan memperjuangkannya dengan sepenuh hati tentunya. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat usahanya beliau, pengalaman dan penemuannya. Nah, penemuannya ini salah satunya senam AWS 3 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang pernah ikut senam ini nih, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, tanpa panjang waktu lagi, kita akan melihat profil beliau dan selamat menyaksikan video berikut ini. Andri Wongso terlahir dari keluarga miskin dan sederhana di Kota Malang, Jawa Timur. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang harus diperjuangkan. Sekolah SD tak tamat, membuatnya harus pontang-panting menempa diri dan belajar di Universitas Kehidupan. Mengubah nasib, awalnya hanya seolah kemustahilan, namun dia terus menguatkan tekad, tak kenal takut, halangan dan rintangan. Tahun 1976, mengadu nasib ke ibu kota. Berbagai profesi sempat dijalani, dan sebagaimana layaknya perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tahun 1980, berbekal ilmu kungfu, dia melanjutkan perjuangan dengan menjadi guru kungfu, menciptakan perguruan Hap Kundo. Dengan modal kungfu jugalah, ia berani mewujudkan impian menjadi bintang film laga di perusahaan Hong Kong, dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari Taiwan, tawaran menjadi foto model sempat dilakoninya. Namun, jiwa wirausaha memanggilnya. Dan pada tahun 1985, lahirlah Harvest, merek kartu ucapan kata-kata mutiara dan motivasi yang dikenal seantero Nusantara. Begitu panjang dan berliku-likunya proses yang sudah dilewati, dari hidup menderita sampai sukses di hari ini, melahirkan filosofi, success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Baginya, sukses tidak mungkin diraih seorang diri. Suksesnya didapat karena dukungan terbesar dari keluarga, terutama istri tercinta, Haryanti Leni Sarjana Hukum, beserta 3 buah hati mereka, Vicky, Fendi, dan Valdi, serta orang-orang yang berperan lainnya. Kini, saat kesuksesannya mampu mengilhami keberhasilan orang lain, ia terus bertekad menyebarkan motivasi, inspirasi, dan nilai-nilai wisdom melalui seminar motivasi, siaran radio, buku-buku motivasi, CD inspiratif, website, sosial media, hingga beragam sarana lainnya. Selain memotivasi dan menginspirasi,
pada tahun 2015, ia juga mampu menciptakan senam AWS3 dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif dan berdaya guna bagi segala umur. Senam AWS3 merupakan terapi khusus untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di seputar lutut dan saraf kejepit, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Dia berharap dengan senam ini kita akan sehat, terus semangat, dan rutin melakukannya, berakhir dengan bahagia. Satu-satunya di dunia menjadikan senam AWS3 cepat menyebar ke berbagai komunitas, bermanfaat untuk kesehatan nasional dan mendunia. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, dia merambah dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Kompro yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Dengan segala sarana yang tersaji, ia berharap akan lebih banyak orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsih bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekad bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa. Marilah kita sambut sang pembelajar, Andri Wongso. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Pak Andri, Yes, apa kabar? ya tetap penuh syukur, luar biasa. Luar biasa Pak Andri. Baik Bapak Ibu, silakan Pak Andri. Ya, tentunya saya sapa dulu semuanya ya, Ketua Bapak Hantoro, ya, Pak Wianto, Pak Edi Haryanto, ya, dari manajemen, Santi juga dari pendamping juga ya, semua dari dalam naungan Perbudi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Nah, kita baru saja masih suasana Waisak. Tema judulnya juga sesuai, Power of Buddha Dhamma. Sebuah tentunya Buddha Dhamma ini punya kekuatan yang bisa kita praktekkan di dalam sehari-hari. Beruntunglah lebih awal mengenal Buddha Dhamma. Karena buat saya pribadi, Dhamma, ajaran Sang Buddha ini adalah mutiara kehidupan. Nilainya mahal sekali. Memang ada yang mengatakan Buddha Dhamma ini kuno. Sudah berumur lebih dari 2.500 tahun. Tepatnya 2566. Tetapi isi manfaat dari ajaran Dhamma itu selamanya. Selalu aktual. Selalu baru, walaupun lama. Coba apa enggak luar biasa. Sesuatu ajaran yang kuno, lama, tapi selalu baru. Kalau kita mampu mempraktekkan di dalam kehidupan ini, udah pasti kita bahagia, batin tenang, bahkan materi sukses. Oh, intinya gampang sekali. Intinya seperti apa yang saya gambarkan itu tadi. Jangan berbuat jahat. Tambahkan kebaikan. Sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran semua. Kamu hidup tenang, hidup bahagia, ya jangan ikuti aja. Jangan berbuat jahat. Nggak cukup. Tambahkan kebaikan. Bersihkan, sucikan. Itu ajaran Dhamma. Maka tidak lapuk oleh waktu ajaran Dhamma. Bahkan di Eropa sekarang mengalami kemajuan pesat. Banyak orang-orang bule yang menekuni ajaran Buddha Dhamma.
Karena ajaran ini adalah ajaran universal. Bisa membuat kita hidup tenang dan bahagia. Sampai seorang tokoh Albert Einstein mengatakan, andainya ada agama yang dapat memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan modern, maka itu adalah berarti ditekankan di sini fleksibilitas, adaptif, bisa menyesuaikan dimanapun zaman berada. Coba, seandainya, ini tokoh yang luar biasa, ada agama yang dapat memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan modern, maka hal itu adalah agama Buddha. Nah, kita inilah penganutnya. Jadi sebetulnya, seperti apa dikatakan oleh beliau, kapanpun, dimanapun, adaptif, mampu menyesuaikan diri dimanapun berada. Karena ajarannya ini ajaran yang universal. Maka tidak salah kalau ada kata-kata pasikum. Datang, coba, lihat. Kalau cocok, teruskan. Nggak cocok, buang. Kenapa? Mempunyai karakter yang begitu pede. Ya. Datang, coba. Kalau nggak cocok, ya sudah. Sama seperti kita punya mobil mewah. Nggak cocok, silakan. Mau beli, mahal. Sama. Ajaran agama Buddha yang tidak gampang. Tapi sederhana. Jadi kalau buat saya pribadi, sebagai manusia awam, Dhamma mengajarkan menjadi manusia konsekuen dan bertanggung jawab pada kehidupan ini. Menjadi manusia konsekuen dan tanggung jawab pada kehidupan ini. Sudah cukup. Kalau kita mengerti, menyadari, life is responsibility. Hidup adalah tanggung jawab, beres. Ada apapun, saya miskin hari ini, tanggung jawab saya. Saya menderita, tanggung jawab saya. Saya menghadapi kesulitan, tanggung jawab saya. Saya ada kerjaan, tanggung jawab saya. Dengan mengerti seperti itu, beda kualitas kehidupan kita. Maka patut kita cuplik dari satu ayat ya, dari Dhamma yang tertulis, aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri, apapun karma yang ku perbuat baik buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini seringkali direnungkan. Yang tiap kali kita dalam kebaktian pasti dibaca. Semua intinya di dalam itu. Kalau kita mengerti tanggung jawab kita yang jalani, pasti hidup akan berubah. Hari ini miskin, hari ini kita gagal, berjuang. Hari ini kita sakit, berubah. Hari ini menghadapi kesulitan, halangan, rintangan, tanggung jawab. Kata-kata tanggung jawab itu luar biasa. Dan di dalam pengertian ini, ada semua yang perlu kita jalani. Bukan teori, tapi ada dalam satu nikah, satu coretan, tolong diklik. Ada. Dalam satu kanipata, anggutara Nikaya, Tapitaka Sang Buddha menganalogikan tipe orang dan praktek sebagai 4 mega. 1, orang yang belajar tapi tidak melaksanakan pengetahuan yang dipelajari. Seperti mega yang mengguntur. NATO tidak
tidak punya ilmu, tidak melaksanakan ya yang dipelajari. NATO, oke, not action talk only. 2, orang yang praktek tapi tidak belajar teori. Seperti Mega yang mencurahkan hujan, tapi ini tidak mudah. Tidak belajar teori. Persis dalam kehidupan saya. Di mana waktu miskin, menderita, melarat. Nabrak kanan kiri. Belajarnya dari kehidupan, dari penderitaan. Jadi prakteknya itu tidak belajar. Nasib, karma. Setelah belajar betul, baru berubah. Nah, seperti ini. Orang ketiga, orang yang tidak belajar pun tidak praktek. Seperti Mega yang tidak mengguntur dan tidak hujan. Sudah nggak belajar, nggak praktek, tapi minta hidup enak. Apakah hendak sama darinya? Bego. Bodoh hidup. Tidak belajar, tidak praktek, hidup mau enak. Awija, ketidaktahuan. 4. Yang terbaik adalah orang yang belajar dan melaksanakan pengetahuan yang dipelajari. Seperti Mega yang mengguntur dan mencurahkan hujan. Ini yang utama. Sama seperti sekarang hari ini kita ketemu ilmu hidup. Ketemu mutiara hidup. Diperlukan praktek. Praktek. Maka saya di sini mau sharingkan bagaimana mengaplikasikan pengertian damai sederhana. Damai itu besar, rumit, tapi bisa juga sederhana. Tinggal dijalankan, dicuplik kecil, jalani. Ada beberapa poin yang saya akan sharingkan. Supaya kita menjadi excellent. Supaya kita menjadi luar biasa. Excellent itu adalah hasil. Lahir. Pikiran, dari ucapan, dari perbuatan, arah, dari perjuangan. Sampai bisa menjadi excellent. Not easy, tidak mudah. Semua butuh polesan. Butuh praktek. Ya, beberapa poin. Poin pertama. The power of Dhamma ini. Jadilah satria hidup. Jadi satria kehidupan menjadi manusia yang bertanggung jawab atas kehidupan. Seperti yang di awal-awal tadi bilang saya, yang aku adalah lahir dari karma Gus. Jadi justru dengan mengerti tanggung jawab menjadi satria hidup. Satria. Derita, tanggung jawab. Susah, tanggung jawab. Gagal, tanggung jawab. Beban, tanggung jawab. Kerjaan, tanggung jawab. Maka dibutuhkan cerdas hidup. Dhamma ini ngajarkan cerdas. Bukan ngajarkan takyul. Mentakyulkan diri. Tidak. Semua ada hukum sebab. Ya, cerdas hidup. Poin pertama. Hidup adalah perubahan. Konsep Dhamma udah jelas. Anicca. Tapi kita keseringan mendengar anicca. Sampai kita bingung yang mana yang benar jalan. Kita baru saja menjalani 2 tahun lebih COVID-19. Inilah dari tenang atau mendadak tahun 2020 mengalami COVID-19. Terserah dari mana alasannya itu tadi. Dari binatang, dari laboratorium dibocorkan, atau sengaja dibocorkan, atau dari makanan, terserah. Itu menunjukkan hidup itu berubah. Kalau kita punya ilmu Dhamma, kita bisa melihat ini fenomena karma. Bukan karma pribadi, bukan karma keluarga,
bukan karena masyarakat, bukan karena negara, tapi karena dunia yang harus kita hadapi. Jadi saya pikir ini sebagai suatu musibah, tapi musibah yang mengandung pelajaran, musibah yang mengandung pendidikan, musibah yang mengandung ujian. Siapa yang uji? Hidup ini uji kita. Kalau bisa melihat dari kacamata Dhamma, terima. Inilah tanggung jawab kita menghadapi kenyataan yang ada. Di dalam Buddhis, Kanti, ada kata-kata sabar. Tolong diklik. Sabar, Kanti. Jadi kalau kita punya ilmu sabar, sabar, ya semua akan beres. Tolong diklik, lama. Kanti, kesabaran yang luar biasa. Kesabaran, menahan diri saat menghadapi hal yang tidak diinginkan. Menghadapi COVID, tahan. Tapi yakin, tidak lama akan berubah. Kenapa? Itu sifat anicca. Waktu kita happy, jangan terlalu happy. Kelupaan diri, menderita. Kenapa? Gelombangnya begini. Kalau mengerti Dhamma, kita akan di tengah. Maka apapun terjadi, kita butuh wirya. Semangat, energik, tekad, usaha penuh kegigihan, wirya. Jadi nggak apa-apa. Itu sifat kehidupan, perubahan. Maka itulah the power of Buddha Dhamma. Kekuatan pengertian yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan. Next. Hidup adalah perubahan. Hidup adalah, kok nyangkut? Pilihan. Kalau saya milih hidup, mau gagal atau sukses? Sukses. Mau malas atau rajin? Rajin. Buruk atau baik? Baik. Disiplin atau tidak disiplin? Disiplin. Ruwet atau lurus? Lurus. Ya, jadi hal ini pilihan. Jelas kita pilih. Dhamma mengajarkan luar biasa. Semua yang kita. Kenapa kok pilihan? Ada hukum akibat. Kalau kita pilih yang negatif, pesimis, hasilnya negatif, pesimis. Kalau kita mau excellent, hasil yang luar biasa, pilih yang bagus. Nah, hidup adalah tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Next. Adalah perjuangan. Sang Buddha mencapai nibbana. Duduk pohon-pohon berapa tahun. Ada komitmen. Komitmen dipasang, target dipasang, berjuang. Setengah mati itu. Sampai ngalami ekstrim kanan, ekstrim kiri. Baru ketemu jalan tengah. Melewati di binatang, cuaca, badan kurus kering. Tapi ada aditan. Biarpun darahku kering, tulangmu, aku tidak akan pergi dari tempat. Itulah motivasi. Itu the power of Dhamma, spirit. Spirit meyakini apa yang akan dicapai. Berjuang. Tidak ada hasil yang maksimal tanpa perjuangan. Tidak ada hasil namanya excellent, luar biasa, tanpa berjuang. Tidak bisa duduk di patung Sang Buddha, namaskara 24 jam, pasang hiu yang 24 jam, atau mendadak tidak diajarkan yang aneh-aneh. Di dalam Dhamma praktik yang nyata aja. Kalau enggak ini enggak ada begitu.
Kalau nggak gini, dapat ini. Itu jelas hukum sebab akibat. Maka untuk berhasil, berjuang. Maka Sang Buddha bilang, pencapaian nibbana bukan monopoli aku. Engkau pun juga bisa, tapi jalani sendiri. Nggak bisa Buddha ngangkut, atau ayo tahu-tahu ke atas. Nggak bisa, kita yang berjuang. Gampang. Not easy, bahasa Jawa. Tidak mudah. Berjuang. Next. Hidup terbatas. Sampai kapan kita ke depan? Maka kalau tahu besok nggak terbatas, hari ini loh. Manfaatkan dengan ilmu dhamma. Manfaatkan sebaik-baiknya. Pak, saya karyawan. Ya jadi karyawan yang bagus. Jadi karyawan yang punya kualitas. Jenjang atas bawah sama. Berikan yang terbaik. Itulah poin pertama. Jadilah satria kehidupan. Ajaran Dhamma itu bertanggung jawab. Jadi satria hidup. Poin kedua. Menjadi manusia berkualitas. Ya. Hidup, jadilah manusianya yang berkualitas. Kaya mental. Mentalnya positif. Positif. Kaya. Rajin. Mudah bergaul. Ulet. Tanggung jawab. Disiplin. Tegar. Kreatif. Dinamis. Ya. Antusias. Sabar. Itu kelompok kata-kata positif itu kaya mental. Dhamma itu loh. Semua isinya kaya mental. Kaya pikiran. Kaya pikiran. Karena tahu pikiran manusia itu luar. Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pembentuk. Kalau kita mikirin benar, baik, berjuang, hasil bagus. Negatif, ragu-ragu, curiga, hasil nggak bagus. Pikiran bisa jadi racun. Tapi bisa dipicu. Maka hati-hati. Cita niyama dhamma. Hukum pikiran. Yang dijabarkan oleh Buddha Dhamma. Maka kalau manusia mau maju, poles. Pikiran dipoles. Sampai seorang Amerika pernah bicara itu. Abad lampau. Penemuan terbesar di abad ini. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah sikap mental berpikir. Manusia itu loh, bisa merubah seluruh kehidupan dengan cara merubah cara pikir dan sikap mental. Padahal di dalam Dhamma ini sudah 2.500 tahun yang lalu sudah ditulis. Pikiran adalah pelopor, pikiran pembentuk. Maka mari, karena hukum pikiran itu ada hukum sebab akibat. Negatif, takut, nervous, cemas, kecewa, kesian diri. Hidup pasti nggak ada kualitas. Ubah semua, ganti semua. Itulah. Jadi manusia berkualitas berdasarkan the power of Buddha Dhamma. 3. Kaya spiritual. Untuk mencapai spiritual tidak gampang. Latihan, belajar. Kan kita ada acara di Perbudi ya, tiap Rabu dan Jumat. Itu minimal polesan-polesan kecil untuk meningkatkan spiritualitas. Lebih mendalami dengan baik uang waktu. Dengarkan, belajar. Di rumah, belajar. Meditasi, belajar dan sebagainya. Kaya fisik. Kaya fisik. Jadi latihan, olahraga setiap hari. Terutama senam AWS. Senam AWS 3 saya bikin
5 tahun yang lalu. Sekarang udah membahana ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Bila perlu, ya Indofood bikin. Kan nanti ini mulai masuk saya. Senam AWS 3 goes to office. Masuk ke kantor-kantor, latihan. Setiap Jumat mungkin. Cukup maksimal 1 jam latihan. Bisa kumpul semua manajemen, karyawan, saling dukung. Wah, bagus sekali. Visinya bagus. Ya, fisik penting. Kaya ilmu, kaya skill. Kaya ilmu, kaya skill ini ya belajar terus. Kita punya ilmu apa? Kalau nggak meningkatkan ilmu, ya nggak mungkin maju. Tingkatkan ilmu, tingkatkan skill. Itulah kekuatan nyata dari ajaran Dhamma. Praktek, praktek, praktek. Bukan sekedar teori. Karena bagi saya Dhamma adalah action. Dhamma is action. Ilmu hidup yang butuh action. Kalau nggak isi action, pengetahuan toh. Sekedar pengetahuan. Satu lagi, kaya hati. Gedein hati. Kawan, orang lain mungkin ada salah sama kita. Ya, kita bisa bagi-bagi ilmu ke orang. Kaya hati. Kaya teman. Banyak teman. Membina teman dengan baik. Jadi ini perlu dijaga dari praktik. Supaya kualitas kita ini jadi excellent. Tanpa praktek kecil-kecil dan menyeluruh, nggak jadi gitu. Maka kata-kata eipasiko itu tidak diragukan. Tidak takut orang meragukan Dhamma. Kenapa? Kualitasnya. Bukan memaksa orang untuk ikut kita. Nanti kamu tak kasih hadiah ke tempat nibbana. Nggak ada ajaran seperti ini dalam Dhamma. Yang ada kalau kamu mau itu, kerjakan sendiri. Mau enak, usaha sendiri. Mau sukses, berjuang sendiri. Nggak ada pembelian. Mau nibbana, bisa. Bisa. Sang Buddha udah bilang, bukan monopoli. Kerja sendiri, usaha sendiri. Action. Itulah poin yang kedua. Poin ketiga, power of Buddha Dhamma. Pakai, kembangkan potensi diri. Fungsi itu adalah mengembangkan diri melalui tanggung jawab. Kembangkan potensi diri dimanapun kita berada. Zaman selalu menyajikan sukses, tempat sukses bagi siapa saja yang berani berubah. Zaman, waktu, era sekarang ini selalu menyajikan kesempatan sukses bagi siapa saja yang berani berubah dan mengubah. Kalau kita berani berubah dan mengubah, ya dunia berubah. Bagaimana waktu saya dulu? Kurang sekolah, tapi berangkat kerja ke Jakarta, masih muda, berpikir mau jadi bintang film. Target dicanangkan. Jadi kesempatan itu ada di mana-mana. Bagi siapa yang berani berubah dan mengubah. Maka hukum sebab akibat ini luar biasa. Kalau mau enak, berjuang. Mau sukses, usaha. Dicanangkan semua apa yang diinginkan. Zaman. Jadi kita bisa melihat sendiri sekarang ini perubahan zaman ini. Semua intinya apa? Berubah dan mengubah. Anicca. Butuh kreativitas. Butuh inisiatif. Ya, kita lah
pencipta, pencipta excellent diri kita. Diri kita yang mau jadi satria. Diri kita yang mau mengembangkan diri. Diri kita yang mampu membuka potensi diri. Potensi diri kalau tidak ada tekanan, halangan, target, nggak muncul. Diam, pasif. Lalu jangan ikutin kata-kata, wah, serakah kalau mau maju. Enggak. Kita lihat Indofood. Oh, serakah. Bikin mie, bikin ini. Loh, itu kan potensi. Enggak nyolong, enggak nyuri, enggak bohong. Apapun yang untuk berkembang, berapa ratus ribu yang terikat di dalam grup Indofood. Berapa ratus ribu orang karyawan ngumpul jadi satu. Karena apa? Apa dilakukan bermanfaat bagi banyak orang. Itu maka mengembangkan diri itu ada target-target yang dikembangkan. Seperti hukum Maslow. Segitiga Maslow. Aktualisasi diri. Mengembangkan maksimal. Terus. Nggak ada kaitan dengan serak. Kaitan adalah kita mengembangkan sesuai potensi. Ya bertumbuh. Aktualisasi diri. Dari sini kita harus siap. Entah kita sebagai apapun karyawan. Siap berkembang. Saya pernah menulis sebuah coretan. Efektifkan kekuatan dan kelebihan kamu. Ini tulisan ini dari saya, untuk saya. Tapi saya sharing ke Bapak Ibu semua. Efektifkan kekuatan dan kelebihan yang kamu miliki pada titik sasaran yang besar dan menantang. Di tempat kamu berada atau di kesempatan yang bisa kamu ciptakan dan cerdas. Cerdas itu diperhitungkan, cermat, teliti, cekatan, berani dan cepat. Jadi mari kembangkan kekuatan yang kita punya. Ya diarahkan pada titik sasaran besar dan yang menantang. Bertumbuh. Atau kita bekerja, dapat tugas dari perusahaan, dari atasan. Kembangkan. Kita akan mengalami kemajuan. Dengan demikian, potensi akan muncul. Potensi akan bertumbuh. Ada 3 kekuatan yang bisa maju. Nanti kita bahas yang 3. Sekarang masuk ke poin 4. Poin keempat adalah profesional. Sebagai pelaku bisnis atau pelaku perumah tangga. Kita ini hidup dalam duniawi. Tapi juga boleh sukses di duniawi ini. Profesionalis. Bertanggung jawab dalam bidang peran yang diemban. Profesional menjalani dengan baik dan tulus itu ke itu. Sapu kayak presiden kayak sama. Tukang sapu menjalankan tiap pagi, rapiin, beresin kotor-kotoran di jalan sampai bersih. Profesional. Sang Buddha kepingin mencari nibbana buang duniawi. Menjalankan dengan tulus. Itu juga profesional. Dengan tegas. Di duniawi ini ya, dalam Dhamma juga ngajarkan kok, kaya miskin. Ada saya cuplik ya, ada satu kata. Tolong diklik. Dali diap, dukam, lokasmi. Kemiskinan adalah penderitaan hidup. Ini bukan tulisan saya. Dalam Buddha Dhamma tertulis. Kemiskinan adalah penderitaan. Miskin gimana?
kurang makan, ini kurang, itu. Menderita. Kenapa menderita? Ada tanya-tanya. Pasti ada sebabnya. Begitu sebaliknya. Sukses juga ada kata-katanya. Bogam sukam lokaswin. Kekayaan adalah kebahagiaan di dunia. Bahagia karena bisa bermanfaat bagi banyak orang. Indofood kaya raya. Bermanfaat buat. Dari sini kita perlu lakukan tindakan atau sikap yang profesional. Saya pernah menulis sebuah coretan. Kita bekerja bukan untuk atasan atau bos. Tapi kita bekerja untuk melakukan dengan profesional, sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh atasan kepada kita. Ya, jadi kita nggak kerja pada atasan sebetulnya. Tapi setelah hierarki, urutan saya kerja, ada supervisor, ada direktur, ada bos. Tunduk saya. Saya tidak bekerja untuk atasan atau bos, tapi kita berkarya untuk diri kita sendiri. Dari tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh kita. Jadi kalau kita diberikan sebuah tanggung jawab, sebuah target perusahaan, kita jalani. Sebetulnya kita ini bekerja untuk diri kita sendiri. Kalau kita mampu bekerja dengan baik, akan ada promosi sendiri. Tapi kita terikat oleh hierarki. Ada atasan saya. Ya tadi supervisor, manajer, profesional, di atas direktur. Maka dengan mengerti kualitas seperti itu, profesional. Mari kita sebagai karyawan Indofood kesempatan mengembangkan diri mulai pertama di perusahaan yang raksasa, perusahaan yang besar di Indonesia maupun dunia. Maka mari kita butuh juga, bukan miskin, tapi butuh sukses dan kaya dengan cara yang baik dan butuh meningkatkan profesionalisme, hasil yang paling excellent untuk kita dan baik. Ada 3 berani sukses. 1, berani memastikan target. Yuk, sebagai insan Buddhis, biasakan memberanikan memastikan target. 2, berani mulai melangkah. Bikin planning, bikin konsep. Dari mulai memastikan target ini. Arahnya jelas. Mungkin sebelum arah itu mimpi, mengayal, melamun. Sampai bikin target. Setelah tertulis, berani mulai melangkah. 3, berani memperjuangkan sampai juang sampai habis. Harus yakin bahwa apa yang saya canangkan harus berhasil. Seperti menjadi filosofi saya. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Tetapi sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan. Maka mari berani menyenangkan target. Semua dalam kehidupan ini. Kalau tidak ada target dipasang, kita hidup biasa. Sang Buddha, guru aku, Nibbana targetnya.
Kalau saya mau nargen nibbana berat, mungkin saya meninggal, lahir, meninggal, lahir, berkalpa-kalpa untuk not. Tapi sebagai Buddhis kan target ke sana. Ya waktu lama nggak apa-apa. Sekarang mulai sekarang benahi dulu semua. Nah, kalau untuk duniawi, ya canangkan, yang Buddha nyanangkan sampai muncul aditana. Tidak berhenti kalau nggak berhasil. Ya kita sama dalam perusahaan Indofood, kita aktif di Indofood ya sebagai salah satu insan Indofood yang tergabung dalam Berbudi. Ayo berani menyanangkan target, memastikan target, melangkah, berani memperjuangkan. Dengan demikian power of Dhamma itu hidup. Kenapa? Berbenah diri, tanggung jawab diri sendiri, hidup bermanfaat tidak hanya dari kita, juga bagi orang lain. Itulah secara sederhana poin keempat, profesionalisme. Kelima, terus belajar dan berjuang. Terus belajar dan berjuang, ya seperti kata-kata ajaran Dhamma yang sebagai sebagai inti. Jangan berbuat jahat, nggak cukup. Tambahkan kebaikan. Nggak berbuat jahat kalau diem aja pasif. Tambahkan kebaikan, aktif jadi. Ini sama juga, sudah bagus nih. Terus belajar. Pepatah dalam bahasa Inggris, if better is possible, good not enough. Jika lebih baik itu memungkinkan, baik saja nggak cukup. Belajar terus, berjuang terus, putar terus, kehidupan berjalan terus. Maka perlu mandang hidup dengan optimis. Optimis. Apapun yang negatif dipandang secara optimis. Jalan terus. COVID-19. Banyak jadi korban. Tetap optimis. Bagaimana mencari manusia-manusia ini ngumpul nyari vaksin-vaksin. Jaga diri, prokes, terus belajar. Ketemu juga. Berubah jalan. Nah, kalau setiap manusia begitu kena COVID-19, dunia nggak mau berubah dan tidak cari vaksin, mungkin dua tahun ini tinggal separuh manusia mati semua. Maka butuh terus belajar. Dalam bahasa Mandarin dikatakan Xie Wu Zi Jing, Jing I Qiu Jing. Belajar tidak punya. Sudah maju, lebih maju lagi, berjuang lagi. Terus, sampai kapan? Sampai kita meninggal. Tidak pernah berhenti. Maka dengan pengertian 5 poin tadi, ya memungkinkan kita bisa mempraktekkan kekuatan Buddha. Coretan saya terakhir tentang kehidupan. Kehidupan terus berubah. Hanya kita yang punya sikap mental untuk belajar dan memperbaiki diri secara konsisten, baru bisa tetap eksis dan sukses dalam menghadapi setiap perubahan. Kehidupan terus berubah. Berubah terus. Hanya kita yang punya sikap mental untuk belajar dan memperbaiki konsisten, berbenah diri secara konsisten, baru bisa tetap eksis dan sukses dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Itulah 5 poin yang sudah saya kupas, ya, mulai dari patria kehidupan, kedua menjadi manusia berkualitas, ketiga mengembangkan potensi diri, keempat profesionalisme, dan kelima terus belajar. Jadi dari ilmu Dhamma ini kita mampu merubah nasib secara keseluruhan dan meraih sukses.
tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk banyak orang. Namun, budaya luar biasa. Saya kembalikan ke MC kita, mungkin ke Pak Rudianto ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Andri, luar biasa. Gimana Bapak Ibu? Aplaus dulu dong. Kasih luar biasa sekali Pak Andri ya. Ya, terima Mana kasih. matang kan ya, Bapak Ibu. The power of Buddha Dhamma ini sangat luar biasa sekali. Tadi saya ada catat sedikit ya, mohon Ya. koreksi. Saya summary sedikit Pak Andri. Ada untuk power Buddha Dhamma ini ada 5 poin ya Pak Andri ya. Ya, Cerdas hidup, menjadi manusia yang berkualitas, ya. Mengembangkan potensi diri, profesionalisme, Profesionalisme, dan terus belajar. terus belajar dan berjuang. Nah, ini bagian-bagian dari mungkin bagian dari corporate strateginya Indofood barangkali. Barangkali salah satu nih continuous learning. Iya. Ya, poin 5 nih. Profesionalisme juga salah satu juga nih. Luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sharing Dhamma dan motivasi yang sangat luar biasa sekali dari Pak Awe. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Nah, di sesi tanya jawab ini nanti panitia akan memberikan hadiah buat 5 orang penanya. 5 orang aja loh Bapak Ibu, nggak banyak-banyak, dibatasin. Kalau nanti banyak-banyak habis nanti, nggak selesai-selesai. Ya Bapak Ibu ya. Jadi cara bertanya bisa mungkin melalui resen atau juga bisa melalui chat. Ya, baik, kita akan mulai saja dengan sesi tanya jawab ini. Kita beri kesempatan yang raise hand dulu. Nah, tadi di sini juga dijelaskan juga nih keberanian. Nah, ayo Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Di raise hand, silakan. Ada? Di raise hand dan silakan Bapak Ibu buka videonya. Kalau yang mau bertanya. Saya berikan kesempatan. Oh, ini ada ya. Dari Pak Andri, Indofood Noodle. Oke, silakan Pak Andri. Ya, terima kasih Pak. Kesempatannya tadi, pembahasannya juga super bagus. Pak Andri tadi untuk pembawaan materinya tadi ada sempat membahas salah satunya mengenai kesabaran ya Pak ya. Bagaimana bisa sabar dalam menjadi manusia. Nah, dari Pak Andri sendiri, kalau untuk kesabaran itu ada batasannya nggak Pak? Maksudnya kalau kita sabar itu kan memang baik gitu ya Pak ya. Cuman kan kalau untuk sabaran itu seperti teguh, ada saatnya dari sabarnya kita itu habis, misalnya kita sabar dalam mencari jalan, kita cari jalan lain. Atau kalau dari Pak Andri sendiri tanggapannya mengenai kesabaran itu batasnya sampai sejauh apa gitu Pak? Misalnya kita menjadi manusia yang sabar gitu Pak. Terima kasih Pak Andri. Semua melihat kasus yang kita. Kalau kita menghadapi sebuah perjuangan yang konkret, yang jelas, yang matang buat kita. Sabar selamanya. Contohnya saja, Guru Agung. Dicanangkan begitu luar biasa. Memang gampang. Melewati masalah penderitaan yang luar biasa berat. Batin, fisik, remuk itu. Kok kuat? Kok sabar itu sampai ada kata-kata kantin,
Sampai ada kata-kata aditana. Karena menghargai apa yang dicanangkan. Canangkan jalan. Nah, kesabaran di sini tidak ada batas karena kita mengerti apa yang saya tanamkan harus jadi. Menghadapi sulit, sabar. Sabar terus sampai dapat. Nah, tapi kalau sekarang sabar dialihkan ke masalah lain, keributan, tersinggung, atau hal yang sepele, penghinaan, tetap kalkulasinya adalah sedapat mungkin tetap kita gampang, gampang. Kita ini manusia biasa. Maka dengan ajaran Kanti seperti itu, melatih diri kita untuk sabar. Maka dalam kehidupan yang bergejolak ini, kadang muncul ketidakenakan. Orang lain gak enak sama kita merasa perusahaan kurang enak sama kita, atasan kita merasa kurang enak sama kita, orang tua kurang enak sama kita. Sabar. Pembelajaran. Jadi batasannya, kalau kesabaran kembali kepada ilmu praktek damai, tidak mungkin harus sama semua. Maka kita belajar di setiap harian muncul macam-macam. Di jalanan, atau diserempet mobil, di motor buruan, emosi. Sehingga pada saat kita menghadapi duniawi yang seperti ini, kita mampu sabar. Nanti kita menemukan keuletan akhirnya. Di dalam menghadapi perjuangan kita, menghadapi tugas kita muncul kekayaan hati yang gede untuk menghadapi masalah tadi. Karena punya ilmu kesabaran. Nah, batasan di mana? Nggak bisa dipastikan batasan. Karena setiap manusia punya keterbatasan di dalam menghadapi dan mempraktekkan hal itu sendiri. Yang penting sekarang kita dalam kondisi apapun, terutama tidak enakan, belajar sabar. Sabarnya kan. Baik, sudah Pak Andri ya, sudah terjawab. Memang kadang-kadang kita ada orang bilang katanya, ini kita sabarnya sampai kapan ini? Gitu ya Pak Andri ya. Ya betul. Orang sebelah bilang, orang Jawa bilang sing sabar gitu. Mesti sing sabar gitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke penanya berikut. Mungkin dari chat ada? Oke, kita tampilkan ya. Bentar ya Pak Andri. Ini ya. dari ini ini ada banyak nih. Woi. Oke, kita ada dari Pak Tony Tamrin. Satu dulu ya, Pak Andri ya. Silakan. Dalam Dhamma, apakah kita mengakui nasib? Wah, dalam Dhamma, apakah kita mengakui nasib? Silakan Pak Andri. Ya, nasib sama takdir itu ya beda. Saya dilahirkan di keluarga miskin. Takdir, nasib saya kurang baik. Bisa kan nasib dirubah? Bisa. Dengan Buddha Dhamma. Tapi kalau saya lahir dalam miskin, nggak bisa dirubah. Atau bisa jadi orang kaya. Maksudnya, habis lahir, nggak bisa. Kok bisa lahir jadi miskin? Saya nggak mampu. Tidak mampu melihat masa lalu saya. Ada orang ditakdirkan jadi anaknya presiden, jadi anaknya orang kaya. Ya ada, itu ada. Tapi nasib berubah. Bisa dirubah. Jadi bukan masalah mengakui atau tidak. Itu ada. Karma ini. Karma tidak butuh pengakuan kita. Karma jalan sendiri. Kita ngakui dan tidak, jalan terus sesuai dengan kekuatan karma itu. Takdir dilahirkan kondisi seperti ini. Jalan.
kita nih, takdir kita selama hidup dalam abad ini ketemu seperti ini loh. COVID-19 ini loh. Tapi nasib kondisi ini bisa dirubah. Tapi kita menghadapi takdir. Kita bisa rubah nasib itu. Jaga diri, prokes, jaga kesehatan, menghadapi mental supaya kuat, nggak kemasukan virus dan lain sebagainya. Bisa dirubah. Tapi takdir tidak bisa dirubah. Sekarang ini, yang penting apa ya? Ya kondisi kita ini loh. Rubah ke depan. Caranya, gunakan power of Buddha Dhamma ini. Ilmu hidup. Komplit Buddha Dhamma itu. Kalau kita bikin puzzle ya, kecil-kecil, tapi itu satu jaringan semua. Maka dibutuhkan kecerdasan kita untuk belajar dan praktek. Belajar praktek. Maka hari ini kita apapun yang kurang enak, jangan mundur ke belakang. Mau nyalakan orang tua, nyalakan kita, kok dulu saya miskin, dulu saya begini, nggak ada. Yang bisa dirubah. Mulai dari saya, Satria, potensi diri, mau belajar, terus profesional, ke depan, berubah. Itulah yang butuh dipandang. Kita akan bisa Sang Buddha, takdir sebagai anak aja. Nasib ke depan, gantung beliau, bagaimana menentukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Gimana Pak Tony, sudah jelas ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Tony atas pertanyaannya. Berikut kita lanjutkan. Wah, ini ada yang resen lagi ya. Wih, Kita kasih kesempatan kepada yang resen nih. Pak Suyanto ya. Silakan Pak Suyanto. Silakan Pak Suryanto. Ya, Namo Buddhaya Pak Andre. Pak Andre, ya. Tadi kan salah satunya kan kita terus belajar, terus menggali potensi diri ya Pak ya. Ya. Dalam arti gini Pak, jadi kalau kita menghadapi satu kondisi nih, kita sudah ulet, kita terus fighting terhadap suatu kondisi, kita memperjuangkan sesuatu nih di satu hal gitu kan. Kita ingin menjadi, misal, let's say, dokter yang tangguh, dokter yang hebat. Kita sudah menggali diri, belajar, kemudian mempraktekkan. Tapi kan terkadang kita dihadapkan pada kondisi banyak hambatan gitu. Jadi A, B, C, D terus menghambat gitu. Kita sudah try lagi, dihambat lagi. Kita coba yang lain, dihambat lagi. Nah, cuman kan memang terkadang kita tahu mungkin saja itu bukan istilahnya apa ya. Tadi juga ada yang dibilang nasib dan lain sebagainya ya. Mungkin jalan kita bukan ke situ gitu. Jadi kita harus try another way gitu. Apakah memang ini adalah bukan jalannya kita gitu. Jadi kita harus keluar dan mencari sesuatu yang lain gitu. Nah, itu sampai sejauh mana ya Pak? Jadi kan kita kan terkadang manusia kan selalu berusaha, tapi mentok terus gitu. Misal untuk di bidang itu gitu. Nah, itu sampai sejauh mana Pak? Kira-kira kita apakah terus berjuang ataukah kita di satu titik tertentu kita harus coba find another way? Terima kasih Pak. Baik. Nah, pertanyaan bagus sekali, Suryanto. Jadi kalau di dalam kehidupan bisnis ataupun pengembangan diri, kita juga butuh fleksibel, cerdas hidup. Nggak kaku, tidak mati. Tapi kalau apa yang kita canangkan selama kita lagi pacaran, ini pasangan kita sekali, cocok sekali. Lalu kita perjuangkan. Kita nggak punya duit, kurang ekonomi, ya berjuang. Kan bisa dicapai. Tapi kalau dalam bisnis, bisa juga ada perubahan. Perubahan-perubahan yang mendadak, perubahan-perubahan yang sifat situasional sekali. Contoh, teman ada mau buka sebuah kafe tahun 2020, matang semua. Bulan 3 rencana mau buka, baru mau buka, kena COVID. Mau bertahan, terus sewa, terus peluang, ya nggak bisa. Fleksibel. Yang penting kejadian ini sebagai satu pelajaran untuk belajar tadi. Kalau udah belajar, jangan sampai kecewa ini dibawa terus. Hidup itu ngalir. Yang lewat ya udah lewat aja.
masih bisa dengan cara lain, cara pengembangan lain, atau cara hidup yang lain, atau cara berjuang yang lain, atau target dirubah, nggak apa-apa. Itu semua kan bisa situasional sekali karena perubahan tadi. Contoh lagi, dulu kalau kita ke Bandung, kita kalau ke Kerawang itu ada belokan tuh mau ke Bandung itu banyak orang restoran gede, rame. Begitu tol masuk mati semua. Apa kita bertahan? Kata Panti harus ulet, mati yang ya. Karena udah orang nggak lewat situ lagi, karena udah lewat jalan tol. Perubahan ini di dalam ajaran Dhamma anicca. Ada situasional seperti itu yang berubah. Kita nggak boleh kaku. Tunggu. Sabar, nanti orang bisa mampir kita tempat kita. Nggak bisa. Langsung berubah. Karena perubahan tadi melahirkan perubahan. Maka kita harus cerdas melihat suasana, waktu, sikap diri kita untuk mengambil keputusan. Jadi inilah yang disebut fleksibel. Kenapa? Anicca. Semua bisa berubah karena keadaan. Nggak masalah. Ini yang dibutuhkan creative thinking. Kreatif. Dasar untuk menyesuaikan diri dalam perubahan yang terjadi. Terima kasih, Pak Suyanto. Ya, demikian ya Pak Suryanto. Jadi jangan ngotot terus nih, mau ngotot terus katanya. Jadi harus fleksibel, semuanya anicca ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ke penanya melalui kolom chat. Nah, di sini dari Wisudi Arya. Di sini ditanyakan, dalam dunia kerja atau tempat kita bekerja, terkadang lingkungan kerja kita tidak mensupport. Wah. Atau tanggapan negatif terhadap tanggung jawab yang akan kita jalankan, sebab terkadang kita dianggap minoritas. Adakah tips agar Wirya tetap dapat tumbuh dalam langkah kita, padahal yang kita lakukan untuk kebaikan bersama, bukan untuk pribadi tertentu? Mohon pencerahannya Pak Andri, biar tetap semangat nih Pak Andri. Ya, tapi ya perlu tahu juga sebetulnya apa yang disebut minoritas. Agama kita minoritas, atau kita minoritas karena banyak cowoknya kita cewek juga minoritas, atau terbalik banyak ceweknya kita cowok sini minoritas, atau minoritas dalam arti yang lain. Yang pasti dalam suatu komunitas kerja ada yang sempurna. Dimanapun ada gejolak antara atasan, antara kita. Kalau kita minoritas dianggapnya yang belum mampu ke mayoritas, harus pintar melihat keadaan sendiri. Karena kalau kita belum teruji ilmu kita, belum teruji usaha kita, belum teruji pikiran kita, nggak bisa kita adjust, mengklaim bahwa saya ini nggak dianggap yang minoritas dan nggak mampu. Belum. Justru leadership di sini membutuhkan kita ini belajar di dalam komunitas yang tidak enak, sabar. Karena kita, seperti saya bilang, kita terikat oleh hierarki perusahaan, atasan kita. Tugasnya, tanggung jawab kepada kita. Kalau atasan kita melihat kita ini, melihat target kualitas itu seperti ini, kita belum mencapai, ya nggak apa-apa. Jangan buru-buru, wah atasan kurang bagus, saya udah berusaha bagus, jelek. Sabar. Kadang apa yang kita kerjakan baik pun belum tentu di mata atasan baik. Bisa juga atasan itu kualitas tinggi. Tinggi nilainya, kita usaha nggak cukup. Nggak apa-apa. Itu kondisi sementara. Buktikan. Munculkan kualitas. Nanti kalau udah naik lagi, pas waktunya, bisa nilai, bagus ini. Lewat ABC, dulu ini tersinggung. Dia enggak. Belajar. Kan kota A, B, C, D butuh orang-orang yang menggantikan orang yang udah pensiun dan lain sebagainya. Wah ini aja,
ini bisa cocok, bantu saya untuk pindah ke sana. Atau bisa juga diri kita, saya leadernya, saya mau mundur. Saya bisa lapor ke manajemen. Titip, ini si A, si B ini, wah, dulu suka tersinggung. Dikasih tahu, sok merasa mampu tapi nggak bisa. Target kita begini. Ulet belajar. Nah, suatu hari Anda bisa cerita, wah nggak gampang. Kedudukan saya seperti ini nggak gampang. Melewati aneh-aneh dari kecil. Posisi kecil. Menghadapi A, B, C, D. Yang ruwet, yang bulat. Sabar. Saya jadi hari ini. Banyak sekali eksekutif CEO yang mengalami kondisi seperti ini. Sabar. Nah, kalau gampang tersinggung, kita ngilang. Bukan berarti kita salah. Coba kita lihat presiden kita. Bangun majukan negara tanpa korupsi. Masih aja ada yang maki-maki, ada yang mendiskreditkan beliau. Sabar, nggak ngomong apapun, jalan terus. Nanti, pada hasil nanti, dunia akan tahu. Sama juga kita. Jadi dalam hal ini tidak bisa salahkan atas atau nyalakan kita. Semua kondisi ini di dalam pembelajaran. Nanti kalau Anda udah meningkatkan diri sampai bagus sekali, nggak mentok, nggak bisa, pindah. Di sana punya tempat karena Anda punya kualitas. Tapi kalau di sini baru mulai begini, merasa diri minoritas dan sedikit, pindah, ya merasa kecil, sama. Tapi kalau di sini mampu ngelewati, pasti dalam perusahaan itu sebetulnya nggak mandang minoritas atau mayoritas, bisa kerja tidak. Kalau bisa kerja, pasti akan memenuhi syarat, kita akan jalan. Nah, itu aja yang kita tingkatkan diri, pandai-pandai menyesuaikan diri, pandai-pandai bergaul dengan atasan dan bawahan, pandai-pandai mengerti keadaan. Kadang-kadang kita ini bisa kalah oleh siapapun karena keadaan posisi. Nggak apa-apa. Karena one day, suatu hari kalau Anda pasti ada, ketemu anak buah yang nggak cocok dengan kita, sama di bawah juga mikir, wah bapak ini rumah, padahal enggak loh. Padahal kita mau mengerjakan dengan prioritas tinggi, kita nggak cukup. Kita merasa sudah bagus saya, masih nggak cukup. Nah nanti kalau Anda udah di atas, baru tahu, oh iya ya, dulu saya seperti ini. Maka pandai-pandai kita di dalam bergaul, dalam sesama, di dalam semua komponen kita, rekan kerja kita, yang pintar. Ya, dengan pandai bergaul seperti itu, kita akan fleksibel dan mampu menempatkan diri dan mampu nanti mencapai. Baik, terima kasih Pak Andri. Gimana Pak Arya? Semangat tetap ya Pak? Iya, jadi tetap semangat Pak Arya. Nggak usah berkecil hati, kecewa. Lanjutkan terus. Semangat dan lakukan yang terbaik. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya dari yang mau bertanya, mungkin ada yang resen, kita berikan kesempatan. Silakan. Jangan lupa loh Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan, nanti akan ada 5 penanya, ada hadiahnya loh, cuma 5 nih. Nah, ini dari jauh nih, dari Sulawesi. Ya Pak Suendra ya? Suaranya Ya Pak Suendra. Pak Ray Suendra belum dibuka itu. Ya, oke. Okay. Ya, silakan Pak Suendra. Selamat siang Pak Awe. Siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya Pak, saya cuma mau sampaikan untuk antara Wirya dengan Kanti Pak. Jadi 1-2 hal yang saya pikir itu penting dan itu memang sangat untuk kebahagiaan itu kita sangat baik Pak. Antara kesabaran dan semangat kegigihan. Hanya saja Pak, kadang-kadang ketika kita dalam lingkungan berinteraksi, itu kita harus penuh kesabaran, kadang-kadang menghadapi orang itu
tidak sesuai itu kan kita sesuai tidak dengan harapan kita untuk kerja keras itu tidak nyambung dengan interaksi kita gitu Pak. Akibatnya akan menimbulkan kesabaran itu berkurang, itu membuat kita menderita. Tapi satu sisi kita perlu semangat yang luar biasa untuk mencapainya itu. Tapi kita hadapinya itu yang seperti membuat kita gak sabar dengan apa yang seperti Bapak sampaikan, harus punya target yang harus kita capai. Itu gimana mensinkronisasi, Pak? Luar biasa nih, Pak Suhendra, ini senior kita. Jadi di dalam praktek leadership kepemimpinan melakukan kerjaan, beda pelaksanaan sabar. Butuh tegas, butuh keras. Umpama sebuah karyawan, bawahan kita dikasih tahu berapa kali masih ruwet, nggak butuh sabar itu, karena merusak tatanan unit kita. Dikasih gambar, nih ya, kesalahan begini-gini, saya kasih waktu 3 bulan, itu sabar udah. Rubah, nggak lupa mundur. Nah, di sini sikap sabarnya itu cukup 3 bulan memberikan gambar kepada anak buah kita untuk kasih kesempatan berubah. Sehingga nggak mengganggu kita. Kalau berarti kita nggak sabar, oh salah. Prinsip pelaksanaan kedisiplinan itu serasa bisa kontradiktif dengan harus sabar. Katanya harus sabar, oh beda. Wirya itu semangat melakukan satu hal. Disiplin prinsip. Prinsip kita menjalankan harus dijalankan. Nah ini kembali kepada leadership itu. Kepemimpinan di dalam membimbing anak buah. Ya, kita tidak terluka sendiri. Wah, saya praktek itu Buddhis itu nggak bisa. Tidak selamanya dengan lembut, lemes, sabar, kanti. Kanti sebenarnya kata-kata kanti ini kan di dalam ilmu kesabaran yang super tinggi. Bukan kepada orang yang bukan right man on the right place, yang di bidang kita, yang tidak cocok, tapi kita sabar, nggak ada pilihan, salah. Karena kita punya tanggung jawab di dalam rutan hukum perusahaan. Hukum duniawi, hukum perusahaan, hukum kehidupan. Kita punya tugas. Dan seringkali kita ini rancu antara kayak tadi keserakaan dan pengembangan diri. Di dalam bahasa sepintas, kalau kita mau berjuang, jangan tinggi-tinggi, jatuh sakit. Dan memang Sang Buddha nggak tinggi itu target. Bayangkan kalau sekarang kita ketemu orang seperti Sang Buddha, yang nggak ada Buddha Dhamma waktu itu, kalau ngomong, orang bilang gila, ngapain? Kan nggak mau kita, nggak mampu, nggak ngerti. Maka kalau kita mengerti kondisi tadi, bisa ganti, bisa sabar, ulet luar biasa. Tapi kalau menghadapi dalam unit kerja, tidak selalu menggunakan kata ganti, melakukan kerjaan sehingga kita kena hantam sendiri. Yang jelas adalah ketegasan di dalam melakukan apa yang kita jalan dengan irit. Tidak ada kontradiktif dan batin kita yang kan. Gitu Pak Suhendra. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Suhendra. Luar biasa ya. Jadi memang sudah wirianya sudah tinggi, tapi kantinya lemah. Agak repot juga memang. Sudah cukup jelas ya. Baik. Wah, tak terasa nih Pak Andri. Iya. Waktunya sudah setengah 12. Setengah 12 ya. Jadi penanya dapat hadiah semua itu. Iya. Baik, masih ada pertanyaan nih ternyata Pak Awe. Ya, satu lagi silakan. Oke, saya akan bacakan saja ya. Nanti Pak Awe tinggal mau pilih yang mana nih. Ya. Tapi nanti di orang ini tetap kita masukkan sebagai serta undian ya. Iya.
Nah, ini ada dari Priska dan dari Ibu Teti ya. Bu Priska mau bertanya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi lingkungan orang yang tidak baik atau istilah sekarang toksik? Waduh, karena yang namanya interaksi pasti ada saja. Terima kasih Pak Andri. Nah, kalau dari Bu Teti, saya lanjut ya Pak Andri ya, dari Bu Teti. Jika ada seorang kenalan yang merasa putus asa menghadapi kehidupan, karena dari muda hingga usia matang, selalu merasa usahanya gagal dan gagal terus. Walau sudah berusaha keras dan fokus atas apa yang dilakukan, namun selalu kegagalan yang diterima. Apakah memang ini nasib atau takdir kehidupan yang harus diterima dengan lapang dada? Nah, silakan Pak Andri. Oh, masih ada lagi? Oh, masih ada lagi slide berikutnya Pak Andri. Oke, tolong slide. Nah, ini dari Elvin Santoso. Bagaimana mengembangkan diri kita dalam menuju sukses duniawi, karir, kaya raya, dan sebagainya, versus menuju sukses menuju surgawi atau pencerahan. Dari Liana berikutnya, bagaimana cara kita tahu kapan kita harus berubah dan bagaimana untuk memastikan atau memantapkan hati untuk keluar dari zona nyaman supaya bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, berikut pertanyaan dari Pak Irwan Wijaya. Mau tanya tentang statement dari Albert Einstein. Seandainya ada agama yang tadi sebutkan ya, seandainya ada agama yang dapat memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan dan modern adalah agama Buddha. Mohon diberikan contoh nyata dari statement Albert Einstein tersebut. Wah, luar biasa. Nah, terus ada dua penanya lagi dari Pak Ade dan Bapak Susanto. Pak Ade menanyakan bahwa banyak manusia yang berjuang dalam hidupnya. Tidak selalu manusia yang berjuang keras akan menemukan ending yang happy. Namun, banyak juga manusia yang berjuang keras. Pada ujungnya bertemu dengan jalan buntu, bahkan jurang. Bagaimana cara bagi manusia tersebut tetap bertahan? Ya, bahkan membalikan kondisi tersebut. Jadi mungkin saya jawab dulu yang penting karena pelajaran soal Albert Einstein tadi. Iya. Ada? Coba dipasang lagi, Pak. Saya baca dulu. Ya, dari Pak Irwan ya, kalau nggak salah. Ya, Pak Irwan, seandainya ada agama yang dapat memenuhi kebutuhan, jadi lalu diberikan contoh. Contohnya gampang sekali. Tentang hukum sebab akibat. Ya. Dalam ilmu teknologi, ya kalau kita nggak punya baterai, ngobrol itu loh, yang nggak bisa komunikasi. Kalau kita mengerti hukum bab akibat, pengertian karma itu, tak tuai, ada ini karena ini. Mau sukses harus kerja, mau sukses harus siapkan, mau sukses harus ada planning, mau sukses harus ada. Ini pengetahuan, pengertian biasa, yang bukan takhayul. Oh, kamu mau sukses, berdoa depan patung Sang Buddha 2 kali 12 jam seminggu terus nanti akan sukses. Takhayul. Kalau ajaran Albert Einstein itu ilmiah sekali. Jadi nggak bisa kapanpun ajaran Dhamma berlaku. Soal pikiran, soal hukum perubahan, ya perubahan, soal pikiran, sebab akibat, kapanpun sama. Ilmu pengetahuan sama. Nggak ada ilmu pengetahuan tuh, oh baterai habis, taruh aja isi cepet, nanti akan jadi isi sendiri baterainya. Nggak ada, harus ada apa syarat-syarat tertentu di dalam pengertian Dhamma itu. Semua berhubungan dengan logik. Maka orang-orang Eropa, kenapa kok cocok? Karena tidak ada satupun yang takhayul ngayal itu. Berkhayal, maka ilmu ini ilmu hidup.
seperti Kanti, Iriya, ya, Manya, kebijaksanaan, ya. Semua ini adalah ilmu perangkat yang bisa dipakai dalam kehidupan nyata kapanpun. Maka itulah beliau disebut nanti yang bisa menyesuaikan diri dalam kondisi dan zaman teknologi, ya agama. Ya, ini sudah saya jawab ya. Tolong nanti pertanyaan satu lagi yang tadi agak sedikit ini bagus juga, tolong Pak. Pak Antoro. Yang lingkungan yang sudah berjuang ya, berjuang masih gagal. Oh iya, Berjuang masih gagal. Memang kita kadang dilahirkan dalam kondisi ini. Mungkin kemampuan mental, Bu Teti, kemampuan kita bergaul, spirit kerja kita, idealisasi kita, kreatif kita nggak punya. Cuman setara ilmu kita baca, kita harus sukses begini-begini. Tapi udah berjuang nggak berhasil. Terima apa adanya. Teti. Nggak gampang. Menerima apa adanya termasuk bencana, termasuk COVID, termasuk kesusahan, termasuk berjuang gagal. Mampu menerima dengan apa adanya. Itu juga bagus. Di dalam bahasa Mandarin ada sebuah kata-kata zizu changlu. Siapa yang merasa puas, itulah kebahagiaan. Kalau kita nggak mampu mencapai sana, ya sudah. Terima. Kondisi ini bukan berarti kita gagal kok. Mampu menerima keadaan yang tidak baik. Itu juga luar biasa. Itu juga bagian daripada dhamma. Nah kalau hanya mengikuti, pasti nggak ada yang pasti. Di kehidupan ini tidak ada yang pasti. Kata-kata excellent itu cuma sebuah kata-kata. Tapi kalau kita tidak ada perjuangan, tidak ada pikiran, tidak ada usaha, tidak ada action, nggak ada namanya excellent-excellentan. Maka yang ada apa? Maksimal setiap hari kita memoles diri. Jika hari ini saya targetkan A, nggak berhasil, memoles diri, menerima apa adanya hari ini. Itu sudah kemenangan. Mampu berjuang untuk besok, itu motivasi. Gagal lagi, nggak apa-apa. Kayak kita badminton, Indonesia kalah 3-0 oleh India. Terima. Menerima kekalahan dengan hati besar, kemenangan. Tapi masih mampu nggak untuk memoles diri untuk ke depan? Kalau masih mampu dan mau, sukses lah. Bisa, pasti. Nggak ada. Itu tujuan hidup. Jadi ada gairah, ada harapan. Tanya Sang Buddha waktu itu. Sang Buddha, guru agung kita, yakin pasti nggak? Nggak ada yang pasti. Tapi di dalam diri mempunyai kekuatan. Bisa. Bisa. Kita capai. Nah kalau tidak tercapai, cerita lain. Cerita lain seperti kita. Saya mikir jadi bintang film. Akan jadi bintang film yang luar biasa. Setelah main film, kok beda ya? Saya kira main film itu betul-betul mukul. Palsu ternyata. Semua itu cuma action. Nggak pas. Saya berhenti. Orang lain bilang, Pak W gagal dong. Nggak jadi bintang top. Oh terserah you ngomong apa. Bagi saya, seorang karyawan biasa punya mimpi menjadi bintang, berjuang, sampai jadi bintang film. Setelah jadi bintang film, oh ini bukan bidang saya. Saya mau ambil spiritnya aja. Spirit perjuangan saya selama kosong jadi bintang, saya pakai untuk usaha lain. Ternyata sukses. Nah, ini fleksibilitas. Maka dalam hal ini, kalau kita memang tidak di bidang itu, kalau saya mikir, wah saya nggak jadi, saya gagal nih, nggak jadi bintang top ini. Ada ngomong semua, frustasi, depresi. Buat apa? Menerima apa adanya bukan bidang saya rubah. Nah kalau saya gagal lagi, selama saya punya dhamma, saya akan mampu menerima ini sebagai satu, ya ini loh saya. Ini saya. Kalau tidak, semua akan kasih, akan depresi. Bahwa kalau saya mau ini akan terjadi. Tidak. Punya niat, bukanlah segala-galanya. Tapi kalau Anda tidak punya niat,
tidak. Maka saat kita belajar Dhamma itu ada kata-kata terima apa adanya. Menerima apa adanya hari ini. Itu juga bahagia. Jadi jangan sampai kebeban oleh gagal. Memang ada satu keadaan di mana kita ini seperti ini adanya. Saya mau mimpi jadi bintang, mimpi jadi presiden. Bisa. Ilmu motivasi, you are what you think, you are what you believe. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Bisa. Gila. Namanya itu nggak tahu diri. Tapi kalau saya pikir omset berjuang, omset saya akan mencapai 1 M. Ternyata cuma setengah M. Terima aja. Cuma 200 M. Nggak cukup. Cuma 100 M. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Banyak orang lebih pintar dari saya. Gagal ada 3 macam manusia gagal. 1, kemampuan kita nggak cukup. Digagal. Kurang pintar ilmunya. 2, orang lain lebih pintar dari saya jadi gagal. 3, keadaan membuat saya gagal. Gak apa-apa. Yang penting hari ini kita maksimalkan itu. Nikmati. Ternyata kalau sampai gagal, ya sudah. Masih bisa terus ke depan nggak? Masih muda, teruskan. Nggak usah terbang gagal. Tapi kalau kayak udah kepala 5, kepala 6, nggak usah terlalu goyah lagi. Menerima apa adanya. Menikmati hidup, keseharian dengan Dhamma. Itu juga bahagia. Kita lihat para yang mulia Bante, duit juga nggak ada, tapi lebih bahagia daripada kita. Maka kita cerdas hidup, belajar Dhamma untuk mempraktikkan. Nggak apa-apa kita, tapi sukses. Terima kasih.